kan? Saya kan? Mas, ini Pak, saya tanya. Oke, seperti itu teman-teman pertanyaan. Dari mana korlapnya mana? Korlapnya mana? Korlapnya mana? Aku pada kabur. Korlapnya mana? Mana korlapnya? Saya mau wawancara. Ada korlapnya? Mana korlapnya, Mas? Mas kan ikut demo di sini. Kenapa ikut demo? Kenapa ikut demo, Mas? Mas, kenapa ikut demo, Mas? Mas, saya nanya nih, Mas, kenapa ikut demo? Mas, Masnya mungkin, nah ini bisa mungkin jawabnya. Kenapa ikut demo di sini, Mas? Kenapa ikut demo di sini, Mas? Saya tahu kenapa ikut demo, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Epul. Beberapa hari kita tidak bertemu dan 2 hari lah kurang lebih, Pak ya. Dan kemarin saya mendapati tulisan Pak Rizal, judulnya Hak Angket Magnet Gerakan Rakyat. Kemudian tadi pagi saya mendapati tulisan lagi, Pak Rizal, kecurangan dapat mengundang pemberontakan rakyat. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini judulnya, Pak Rizal. Tapi kita ingin diskusi malam hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi rakyat Indonesia, bagi sahabat SJ Channel dimanapun berada, agar kita memahami baik konten maupun konteks gitu, sehingga tidak terlepas. Nah, ini kita akan coba bahas 2 artikel ini dalam satu diskusi, Pak. Nah, kira-kira mulainya dari mana nih kira-kira, Pak? Mangga. Kalau dari yang pertama magnet ini kan, dulu ya, atau gimana? Hak angket magnet, hak angket magnet gerakan rakyat. Ya artinya Kang Epul bahwa proses politik yang efektif adalah melibatkan rakyat. Melibatkan rakyat. Ya, kalau tidak boleh hanya bermain di tingkat elit, gitu. Partai politik boleh dikualifikasikan elit. Jadi keterlibatan rakyat, gitu. Jadi hak angket itu memang dikerjakan oleh partai politik, gitu kan, fraksi di DPR. Kalau tidak rakyat ikut serta, nggak efektif juga. Gitu. Dan Pak Reza, seingat saya, mohon koreksi jika salah, ini sepanjang pemerintahan Pak Jokowi itu belum pernah ada hak angket kalau di DPR pusat ya. Belum. Baru ini karena kalau bahasa Pak Rizal barusan, ini adalah bentuk keterlibatan rakyat yang melalui wakilnya. Berarti apa bisa dikatakan bahwa 9 tahun ini rakyat tidak dilibatkan? Ya, itu yang sering kita ungkapkan, bahwa harapan rakyat dengan reformasi adalah kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Tapi nyatanya diambil alih kekuasaan itu oleh partai politik. Gitu, sehingga seperti urusan politik, urusan partai politik, rakyat tidak terlibat. Keterlibatan rakyat hanya dimobilisasi untuk kepentingan politik. Nah itu, dan Jokowi ahli dalam memobilisasi rakyat, bukan mau ngajak partisipasi rakyat, tapi mau mobilisasi. Itulah yang terjadi. Nah sekarang dengan kasus kecurangan gitu kan pemilu ini, rakyat terpanggil. Mudah-mudahan sebetulnya kalau sunatullahnya kejujuran yang menang ya. Sunatullah biasanya yang jujur kalah duluan. Semoga lakon mah eleh duluan, Pak, gitu kan, tapi nantinya menang di ujung gitu. Saya kira hal-hal seperti itu harus diperhatikan dan diyakini gitu kan, sebagai modal spirit. Jangan putus asa menghadapi keadaan. Harus optimis gitu kan. Dia boleh, atau seseorang boleh menipu untuk satu saat, untuk satu hal. Tapi dia tidak akan bisa menipu untuk semua hal. Gitu. Itu sudah rumusannya begitu. Sudah rumusannya begitu. Nggak mungkin dia bisa berbohong terus menerus, gitu kan, menipu terus menerus, nggak bisa. Akan ada satu saat
dia selesai. Apalagi aksi-aksi sekarang ini ada ininya juga kan Pak, ada daya tambahnya ketika beras makin mahal, sembako mahal. Konon katanya, saya belum lewat tol lagi nih, konon katanya tarif tol juga naik, TDL mau naik. Itu kan pasti itu, apalagi tadi merealisasikan janji soal makan siang gratis. Makan siang gratis, berasnya susah. Bahkan ada yang meninggal, Pak. Kan ibunya lagi antri ya, Pak, kan itu kan ibunya antri beras, anaknya terlantar, tidak terperhatikan, tenggelam itu. Bayangkan itu kejadian yang tragis, Pak. Dan itu yang tanggung jawab presiden, Pak. Presiden, pemimpin negara, melihat ada warga negara gitu kan yang sengsara atau terpaksa untuk kemudian dia antri beras sampai meninggalkan anak-anaknya dan anaknya meninggal tenggelam. Presiden itu yang salah, Pak. Walaupun tentu aparat ke bawahnya semuanya dijadikan bagian dari keturutsertaan. Dalam pidana itu kan begitu, Pak. Tidak pernah satu orang. Ada keturutsertaan. Ada keturutsertaan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Baik, mudah-mudahan semuanya dilancarkan pada aksi-aksi perang yang terakhir itu tadi namanya apa? Ada perang aksi politik, perang hukum, perang aksi. Dan perang aksi konon katanya akan dihadapi dengan aksi tandingan, Pak Rizal. Sebentar. Namanya siapa? Intinya kapan disampaikan? Intinya Anda sampaikan permintaan maaf. Siapa namanya? Intinya Anda sampaikan. Siapa namanya? Namanya siapa? Memangnya saya kerja di ICW aja, saya tahu. Si A, si B. Saya juga tahu purnawirawan siapa. Jangankan itu, belum. Lu nggak taruh aja, lu nggak taruh nih. Yang saya di Logi saya aja nggak tahu namanya. Mas, sebentar, Mas. Betul. Mas, sebentar. Enggak, jangan Anda memaksa marah. Mas, saya tidak tahu namanya, karena saya bukan orang ICW. Dan kemudian mengeluarkan video saya, memviralkan, mengatakan saya preman. Itu pun saya tidak tahu dia siapa, padahal sudah semua namanya. Kami menghargai, sebentar gantian Mas, kami menghargai teman-teman. Tentu itu adalah kebebasan. Intinya ini ultimatum. Anda ucapkan permintaan maaf setelah 24 jam. Kalau Anda tidak lakukan, nanti kami akan kembali lagi dengan kita. Permintaan maaf soal apa, Mas? Permintaan maaf atas bahasa-bahasa rasisme yang Anda siapa yang mengucapkan? Siapa kan Anda tanyakan tadi? Namun Anda dengar nggak dia bilang? Siapa? Dia tanya nama. Saya tidak tahu namanya siapa. Bahkan orang yang saya ketemu di kampus teologi. Nih, yang dia video saya tidak tahu namanya. Tahu? Betul. Wajib hukumnya ICW melakukan permintaan maaf kepada Indonesia Timur. Wajib hukumnya. Betul. Wajib hukumnya. Wajib. Perlu ingat, kawan-kawan ICW jangan terlalu omong kosong. Kita bisa mendeteksi dari eksistensimu, kawan-kawan. Nggak ada undang-undangnya. Ya, kita videoin di tempat umum. Dia mempertanyakan. Enggak, siapa yang larang? Bro. Mempertanyakan. Ya, mempertanyakan itu sama Pala saya dijedotin ya. Teman pala saya dijedotin. Kok kalian menuduh saya sebagai preman, keterwakilan Selandia. Saya akan melaporkan balik. Saya akan melaporkan tentang pencemaran nama baik. Video itu di mana, Bang? Videonya di mana? Ada rame. Akunnya apa namanya? Rame sekali tuh, bahkan di TikTok itu rame tuh. Ada yang video tentang kampus teologi tuh, cari aja deh. Yang ngomong orang sini cewek atau gimana, Mas? Jadi gini, mulai dari bro, mulai dari situ, mulai dari video itu banyak yang menggunakan video itu dalam hal tentang mengatakan bahwa salah satu kelompok atau salah satu kandidat nih menggunakan preman untuk mengintimidasi, memanfaatkan kami. Contohnya Purnawirawan, ICW juga, LBH juga, seperti itu. Kalau ditanya gini, namanya siapa? Saya nggak tahu namanya. Karena anak yang kemudian mereka yang viralkan video saya di kampus teologi, saya sudah berjumpa, saya nggak tahu namanya. Yang kami tegaskan, ICW kenapa harus meminta maaf? Karena mereka juga ICW masuk dalam hal pernyataan-pernyataan yang rasis, dalam hal mendiskreditkan kami orang timur. Rasis seperti apa, Bang? Ya, pasal feminisme. Apa bukti itu dilampirkan ke ICW hari ini? Kami tidak melampirkan ke ICW, kami nanti akan kemudian membawa ke Mabes Polri. Tapi akunnya ada nggak di mungkin di screenshot atau di? Ya, saya pikir kalian cari aja baik di Instagram maupun TikTok. Seperti itu. Keywordnya apa biar kita cari? Kamu tanya keyword tadi, saya nggak tahu, saya buta, saya gaptek. Saya kalau kamu tanya masalah teknologi, saya gaptek. Yang saya tahu saya dikirim Tapi aja. ditegaskan lagi, ICW menyebut ada rasisme. Ya, rasisme ini adalah preman itu.
Preman, ya bahasa preman itu, preman. Saya kan mahasiswa. Itu dikatakan ICW di sosmed itu, Bang. Sabar, kawan-kawan. Kalimat preman itu kira-kira Anda sebagai orang timur, maksud Anda merasa diskreditkan nggak? Itu bilangnya orang timur adalah preman atau seperti Ya. apa? Atau personal? Kagak, melihat dari wajah kami, melihat dari kulit kami hitam, bahasa kami begini. Komunikasi dua arah adalah mahal sebelum dikenalkan ke betul. Iya, agar kemudian kita bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian, kawan-kawan, satu komando, satu perjuangan. Kawan-kawan, kawan-kawan, saya berterima kasih kepada ada beberapa senior yang kemudian menanggapi video viral tersebut dan memberikan ide bahwa Ajis, kamu harus bangkit dan menjelaskan, tidak bisa diam. Karena kenapa saya tidak mau menjelaskan di media, baik di Instagram, karena saya malas berbicara dengan. Kami ingin mengatakan kepada kawan-kawan ICW, Anda jangan sok pintar, Anda jangan sembarangan mengeluarkan statement, Anda jangan memaksudkan kami Indonesia. Kemudian ke siapa ya Mas? Satu saja anak ICW. Kan saya sampaikan bukan individu ya, ICW-nya. Iya. Kami tidak pernah menyatakan atau memberikan statement mengenai rasisme terhadap seluruh kelompok, apalagi orang-orang yang melakukan demonstrasi, karena secara prinsip kami sangat menghargai dan mematuhi bahwa seluruh elemen warga dapat melakukan demonstrasi karena itu merupakan hak mereka. Ya nggak jadi masalah, biar saja sepanjang dia tidak ganggu. Tapi kalau dia ganggu, ya seperti kereta Pak, kita naik nih kereta mau jalan, gitu kan, jangan halangi. Ya, tapi kalau dihalangi juga tabrak saja, gitu Pak. Jadi kita juga nggak boleh kalah set, jangan ganggu kami. Tapi kalau Anda ganggu, kami akan tabrak juga, gitu Pak.